Open your blouse. Halo Boboners, kembali lagi dengan saya Kang Film. Kali ini kita akan ngebahas film yang lumayan seru dan menegangkan, yaitu Koloni. Film Koloni adalah sebuah film Jerman yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diperankan oleh kekasih saya bernama Emma Watson dan saudara ipar saya bernama Daniel Bruch. Film ini berlatar belakang kisah nyata kudeta militer Chili tahun 1973 dan koloni Dick-Heidet, sebuah aliran sesat yang terkenal di Chili Selatan, yang ternyata dipimpin pendeta awam atau karbitan Jerman Paul Schiffer. Agar tidak bikin kalian bosan menunggu, seperti menunggu cetan mantan. Aduh. Langsung aja subscribe channel ini ya kan. Intro. Film ini diawali memperlihatkan seorang gadis cantik sebagai pramugari pesawat yang kita namai Lena. Mereka pun istirahat kembali ke hotel masing-masing dan pada saat itu di perjalanan bertemu dengan kekasihnya yang berprofesi sebagai jurnalis dan bersama teman-temannya membela para buruh yang pada saat itu juga terkena dampak krisis ekonomi karena banyaknya kudeta dan peperangan Chili dan Amerika Serikat. Setelah bertemu dengan Daniel langsung membawa Lena ke rumahnya. Adu jigong dan penjajahan Surabi pun dimulai. Sudah dibak. Setelah puas melakukan hal itu, pada saat itu juga Daniel mendapat telepon dari temannya bahwa poster yang dibuatnya dan orang-orang yang mendukung perlawanannya membela para buruh dibubarkan oleh prajurit kudeta. Nah, jadi kudeta itu artinya sebuah tindakan pembalikan kekuasaan prajurit terhadap seorang yang berwenang dengan cara ilegal dan brutal. Nah, jadi para buruh ini ingin menyerukan kegelisahan mereka. Emma dan Daniel pun pergi keluar apartemen dan menyaksikan secara langsung prajurit yang brutal dengan berbagai senjata FF menakuti warga sipil setempat. Bukan jurnalis namanya ya kan kalau tidak mengambil momen-momen tersebut, tapi alangkah sialnya kecerobohan mereka membawa kepada malapetaka. Mereka pun dibawa dan dikumpulkan. Pada saat itu juga diumumkan bahwa prajurit akan mendor dan membunuh siapa saja yang bersuara. Pada saat itu diseleksi oleh laki-laki bertutup memakai karung bekas bantuan sosial. Daniel pun ikut dipilih dan dibawa untuk mendapatkan penyucian. Lena pun dipulangkan bersama orang-orang yang tidak dipilih atau tidak bersalah. Tibalah Daniel terbangun di tempat yang sudah mengikat dirinya. Disinilah awal mula semua orang yang dibawa akan disiksa dan dihilangkan ingatannya. Tiba-tiba, dengan hati gundah gulana tidak adanya adu jigong dan adu gabrut, Lena berusaha mencari informasi di mana kekasihnya tersebut. Teman-teman Daniel mengatakan bahwa Daniel tengah dibawa ke suatu tempat yang jauh di selatan sana, sebuah tempat penyucian diri yang disebut dengan koloni Dick-Heidet. And Daniel? I wish. Lena pun mencari informasi tersebut. Setelah mendapatkan tujuannya, dia pun pergi ke tempat itu dan berpamitan kepada pilot tempatnya bekerja bahwa dia mengalami insiden dan akan menyelesaikannya. Lena's not coming. She's ill. Lena pun mengetuk pintu.
Bertemulah dengan sosok nenek-nenek tapi lumayan bugar dan prima. Dia pun membawa Lena untuk menyucikan dirinya bersama Faust sang pemuka aliran sesat tersebut. Come. Alangkah kagetnya, Lena bertemu seorang anak bocah yang menangis ketika keluar ruangan Pius. Apakah itu? Tibalah giliran Lena bertemu. Dan benar saja, pertama kali bertemu Lena disuruh membuka blus pakaiannya. Open your blouse. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Lena diantar ke kamarnya dan bertemu beberapa teman yang baru. Pada saat itu juga, nenek lampir ini selalu memberikan feel hilang ingatan agar setiap perempuan ini bersikap layaknya robot. Yes, I'm from the outside. Hari demi hari, Lena lalui dengan penuh kelelahan, kegabutan, dan ketololan tempat ini, membuat dirinya frustasi karena tidak sama sekali melihat Daniel. A godson is good for something. Got it? Pada hari itu datanglah sebuah mobil dan ternyata itu Daniel yang sudah sembuh dari siksaan para militer jahanam ini. Mereka menyangka Daniel atau Han yang sudah diberi nama ini telah gila. Akan tetapi Daniel cuma berpura-pura agar tidak disiksa terus-menerus dan dia pun bekerja di tempat tukang las bangunan bapak tua ini. Scene pun berpindah kepada ladang jagung. Nah, teman dekat Lena adalah Doro. Akan tetapi Lena tidak mengetahui nenek lampir selalu mengawasi Doro karena curiga berhubungan dengan kaum laki-laki. Rahasia yang selama ini disimpan Doro dibongkar oleh Lena karena Lena tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika pacaran antara penghuni laki-laki dan wanita. Malam pun tiba. Iya, Doro dibawa dan akan diadili. Lena pun yang merasa bersalah menyaksikan keadilan tersebut dan melihat Daniel berada di sana. Alangkah terkejutnya, Lena diketahui seseorang. Lena pun berlari dan pada saat itu juga Pius dan nenek lampir cek lokasi wisma perempuan tersebut. Nampaknya Pius mengetahui hanya dengan melihat mereka. Akan tetapi Pius masih memendam amarahnya dan melampiaskannya kepada nenek lampir yang tidak becus mengawasi. Pagi pun tiba. Lena menanyakan kepada Ursel pertemuan apa malam itu dan bagaimana keadaan Doro. Ursel pun menjawab, malam itu adalah pertemuan para laki-laki dan Doro akan selamat. Tibalah di perkebunan ketika Lena berencana bertemu Daniel, yaitu dengan membuat kesalahan untuk dirinya sendiri dengan cara mandi tanpa busana. Akan tetapi rencana itu sia-sia karena di sana tidak ada Daniel karena Daniel sedang melarikan diri dan Lena pun dihajar dengan brutal yang dinamakan dengan penyucian diri. Show your brother love. Singkat waktu, pertemuan campuran pun diadakan. Ya, Daniel dan Lena bertemu dan akan merencanakan bertemu di gudang kentang saat piket. Pada saat itu juga mereka bertemu dan menemukan sebuah tempat rahasia terowongan. Di sanalah para setan ini merubah manusia hilang ingatan. Tetapi Daniel beruntung masih waras dan berpura-pura gila. Daniel pun bertemu lagi dengan Lena. Daniel menjelaskan semua yang ia ketahui masalah jalan dan terowongan terhubung ke semua koloni, bahwa ada kehidupan yang jahat di luar sana. Mereka pun ingin secepatnya pergi pada malam itu, sebab Pius dan anggotanya ingin melakukan pengujian gas beracun terhadap Daniel, yang otomatis akan membuat Daniel mati. Daniel pun memberikan beberapa foto kebusukan koloni ini untuk dipublikasikan ke dunia, andai saja Daniel tidak selamat. Wow, gini nih yang dicari jurnalis. Akan tetapi Lena hanya ingin keluar dari tempat neraka ini, bukan dengan sifat Daniel yang seperti revolusioner menyelamatkan dunia. Namun begitulah adanya Daniel. Ursel pun datang beserta Nyi Lampir dan ternyata Ursel sama nasibnya seperti Lena mencari suaminya. Namun pada saat itu Lena sangat ceroboh karena foto yang disimpan di bawah keranjang diketahui Nyi Lampir dan dibawa ke Pius untuk ditindaklanjuti.
I found it. Really, just like that? Berita itu sampai ke telinga Daniel dan Daniel pun berhasil memanipulasi dan membalikkan fakta bahwa dia menemukan foto tersebut di gudang bengkel. Otomatis mereka selamat dari tuduhan dan pergi untuk merencanakan pelarian. Lena. What's going on? Mereka pun lari secepat mungkin. Pasukan Pius pun mencari mereka. What do we do? Ketika giliran Ursel untuk menyelam, dia tersangkut besi. Akan tetapi mereka berhasil melewati. Mereka bertiga pun berada di luar koloni. Ursel sangat senang dan riang berjalan-jalan. Tiba-tiba setelah melakukan perjalanan panjang, mereka sampai di kedutaan Chili dan memberikan foto-foto tersebut. Akan tetapi mereka tidak bisa pergi ke bandara selama 10 hari karena pengurusan paspor. Lena pun memiliki ide untuk menelpon pilot temannya. Alangkah kebahagiaannya, dia dibantu teman pilotnya tersebut. Mereka menyangka orang-orang kedutaan ini bersih dan ternyata sekongkol dengan koloni dan mengimpulkan ke Pius mereka akan ke bandara. Daniel dan Lena masih tidak sadar bahwa semua orang-orang kedutaan ini masih satu server dengan koloni tersebut. Setelah mereka melihat bahwa di luar sana ada Pius, mereka pun sadar. Daniel dan Lena pun langsung lewat jendela dan melarikan diri saat Pius sampai di kamar tersebut. Pesawat pun akan segera berangkat. Nampak teman Lena khawatir dengan keadaan Daniel dan Lena. Clear on your right. Clear on the... Open the door! Pada saat itu izin dibatalkan, tetapi Lena meyakinkan sahabatnya bahwa mereka adalah orang yang sangat berbahaya dan akan menghentikan semua kebusukan koloni ini. Mereka pun terbang. Cabin crew, prepare for takeoff. What are they doing? Foto-foto yang berhasil diselundupkan pun berhasil dipublikasikan di berita dunia internasional. Akan tetapi koloni ini tetap eksis sampai rezim berakhir. Dan Paul Verhoeven atau Pius, ketua aliran sesat ini, tidak pernah dituntut sampai berakhirnya rezim Pinochet. Film pun tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kancut Piraun.